Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah, wa huwa Allahu alladzi la ilaha illa huwa walal hamdu fil ula wal akhirah walal hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, sidang kajian tahun maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengingat-ingat nikmat Allah taala dan mendayagunakan nikmat yang Allah taala berikan kepada kita itu, yaitu juga menggunakan pada bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi dari apa-apa yang Allah taala melarang kepada kita. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian petang hari ini kami mengangkat tema tentang bab perintah mendatangkan saksi saat hutang piutang dan larangan suap menyuap. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukadimah di awal, bab perkara hutang piutang dan bab tentang suap menyuap itu adalah merupakan bagian dari fikih muamalah yang terkait dengan hubungan antar manusia. Nah, segala sesuatu yang terkait dengan hubungan manusia itu sudah ada aturan yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Dan itu semua ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentu mengacu kepada nas Al-Qur'an serta nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua nas ini menjadi acuan kita di dalam hal menjalankan bab fikih muamalah, lebih-lebih hal yang terkait dengan ibadah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik untuk kami angkat tema hutang piutang, karena di kondisi setiap manusia itu tentu tidak terlepas dari keterbutuhan dalam hal pemenuhan hajat kehidupan manusia. Itu pasti seseorang akan saling membutuhkan. Salah satu hal yang terkait dengan saling membutuhkan itu adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup antar manusia itu, bagi
bagi mereka yang tidak atau belum diberikan Allah Subhanahu wa taala keberuntungan di dalam hal rezeki yang berupa mal, tentu orang tersebut akan melakukan upaya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya itu dengan jalan berhutang. Nah, di satu sisi yang lain, Anda juga agar seseorang itu bisa memenuhi kebutuhan hajat hidupnya, dia untuk mendapatkan keberuntungan atau keuntungan yang sifatnya lebih keuntungan itu memberikan nilai tambah bagi seseorang itu, dia melakukan upaya-upaya di luar daripada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Apa itu? Yaitu menyuap. Ar-Rasyid dalam bahasa Arab, Ar-Rasyid yaitu orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Lalu bagaimana tinjauan daripada nas Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW? Ini kami buat dalam sebuah makalah kajian, yaitu dasar hukumnya, yaitu pertama adalah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Yang artinya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah sebagian di antara kamu itu memakan sebagian yang lain dengan jalan yang batil, itu dengan jalan yang tidak terhormat, atau dengan jalan yang melakukan perbuatan dosa. Janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian pada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa pada kamu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melatar belakangi ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks bahasa syariahnya dinamakan asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab diturunkannya satu ayat di dalam Al-Quran itu pasti ada yang melatar belakangi sehingga Allah Ta'ala menurunkan ayat tersebut. Nah, surah Al-Baqarah ayat 188 ini itu dilatar belakangi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwa ayat tersebut di atas itu berkenaan dengan seseorang yang mempunyai tanggungan harta kekayaan, tetapi tidak ada saksi terhadapnya. Lalu orang tersebut mengingkari harta tersebut dan mempersengketakan kepada pihak penguasa, dalam hal ini hakim. Sementara orang yang mengakui yang bukan haknya itu mengetahui bahwa harta yang ia kuasai itu adalah bukan miliknya. Gampangannya itu orang itu memiliki tanggungan harta, ya, dan itu bukan haknya, kemudian dia itu menghaki, mengaku-ngaku itu adalah hartanya. Sudah seperti itu, orang tersebut itu membawa perkara ini kepada penguasa, membawa perkara tersebut kepada hakim. Apa
yang menjadikan sebab orang itu membawa kepada penguasa atau kepada hakim di dalam hal untuk menyelesaikan sengketa itu, pasti tujuannya orang tersebut ingin mendapatkan pembelaan dari seorang penguasa atau hakim itu, bahwa siapa yang cepat melaporkan seolah-olah tanda kutip itu dia pada posisi yang benar. Ada nggak yang seperti itu? Sengketa masalah tanah misalnya, ada beli tanah, samping kanan kiri sudah diukur kas, nggak taunya tetangga sebelah membangun, mungkin ya nggak tahu gimana tiba-tiba ngambil hak kita, entah itu 1 meter, entah setengah meter, tapi itu bukan haknya. Kemudian kita persoalkan, ternyata orang ini mengadukan persoalan ini kepada hakim, padahal dia pada posisi yang salah, sudah tahu dia itu salah, bukan haknya, malah dia melaporkan kepada penguasa atau hakim dalam hal ini. Pasti tujuannya adalah memiliki satu etikat, siapa yang lebih dahulu melaporkan itu yang dapat membawa pembelaan benar. Ini sudah menjadi psikologi dari orang yang berbuat salah itu seperti itu. Ya. Terus yang kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Tentu persoalannya itu, sekali lagi, persoalan yang dipandang itu remeh, sebenarnya itu adalah persoalan yang paling urgent, penting. Apa? Saksi. Suatu saat kita pernah masuk dalam persoalan tanah wakaf. Tanah itu sudah diwakafkan seseorang kepada orang tersebut. Orang tersebut kemudian sudah senang menerima tanah wakaf. Begitu mau dibangun, ternyata dipersoalkan kepada salah satu di antara warga atau ahli warisnya, menuntut bahwasanya wakaf yang sudah diberikan kepada orang tersebut itu untuk dibatalkan. Kemudian orang yang memperkarakan itu meminta kepada orang yang diberikan wakafan itu untuk menghadirkan saksi. Ternyata orang tersebut tidak mampu menghadirkan saksi. Dikarenakan apa? Ternyata orang yang memberikan contoh wakafan tanah itu tadi itu tidak ada, atau ada saksinya, tapi saksinya sudah pada meninggal semua. Saksinya itu pada meninggal semua. Kemudian oleh pejabat pertanahan itu diminta agar orang tersebut itu bisa menghadirkan secari kertas berupa transaksi jual beli. Itu pun tidak mampu dilakukan. Karena apa? Aku biar itu tukus podo ngerti. Ini secara transaksi sah-sah saja, tetapi di kemudian hari ini juga akan menimbulkan persoalan ketika orang yang sudah melakukan akad transaksi itu di kemudian hari kemudian digugat oleh salah satu di antara ahli warisnya atau orang-orang yang tidak berkenan terhadap penguasaan tanah itu, dan kemudian orang yang sudah terlanjur mendapatkan hak tanah itu atau membeli tanah itu, dia tidak bisa membangun tanah itu dikarenakan apa? Karena tidak ada saksi dan tidak ada bukti jual beli, hanya secari kertas. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk mengedepankan hal-hal yang di kemudian hari itu akan terjadi sebuah resiko-resiko yang akan datang, itu perlu kita antisipasi lebih dahulu di kemudian hari supaya ada satu bentuk pembelaan
dari apa yang kita lakukan berupa saksi ataupun hanya sekedar berupa secari tanda terima, kwitansi atau apalah yang bisa dijadikan bukti bahwa itu secara akad sudah sah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat itu dikuatkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ala innama ana basyarun wa innama ya'tinil al-khusmu fala'alla ba'dakum an yakuna al-hanaf bi hujjatihi min ba'di fa'abdiyalahu faman qadaitu lahu bi haqqil muslimin fa innama hiya qita'atun min narin falyahmilha aw liyadharha. Artinya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ketahuilah aku ini hanyalah manusia biasa. Ana basarun mislu. Aku ini manusia seperti kalian. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menisbahkan dirinya sendiri itu seperti kita, manusia, dari jenis manusia, bukan dari jenis golongan jin. Tapi Nabi SAW itu dari Allahumma sholli ala Muhammad, itu dari mana? Dari jenis manusia yang dia juga seperti kita. Dia melakukan transaksi. Nabi SAW juga ke pasar, belanja, menikah, berketurunan. Itu Nabi SAW itu menisbahkan dirinya itu manusia seperti kita. Nah, Nabi SAW itu juga memiliki keterbatasan sebagai manusia. Bisa jadi Nabi SAW juga dalam satu tertentu pernah lupa. Dan sehingga di dalam hadis ini ada sebuah kasus, satu sengketa yang kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW. Dalam hadis ini disebutkan wa inna ma ya'tini al-khusmu. Dan hanya saja ada datang kepada itu al-khusmu, orang yang sedang bersengketa. Ya, Anda tahu bersengketa itu dalam pengertian kita itu sengketa dalam hal mal, harta, atau sengketa apa yang dimana Nabi SAW itu hadir sebagai Nabi juga sebagai hakim yang memutuskan secara adil atas pihak-pihak yang bersengketa. Boleh jadi sebagian dari kalian itu lebih terberdalih daripada sebagian lainnya, sehingga aku memberi keputusan yang menguntungkannya. Karena itu barang siapa yang aku putuskan mendapatkan hak orang muslim yang lain, maka sebenarnya itu tidak lain hanya sepotong api neraka, maka terserah ia mau membawanya atau meninggalkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih. Artinya apa, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Orang yang mengadukan persengketaan meskipun itu dalam posisi yang salah, itu seseorang itu karena saking pinternya ngomong, akhirnya yang sebenarnya dia itu salah. Hakim yang mendengarkan orang itu pintar ngomong, akhirnya hakimnya itu memutuskan orang itu benar. Kira-kira ada nggak ya? Sekarang ini. Iya kan? Sekarang ini. Istilahnya Jawa, pintar molak maling omongan. Lah yang orang yang disengketakan ini kok yo sifatnya meneng ngalah wis pokoke nerimo gitu ya. Padahal dia posisinya benar. Karena orang yang sengketa ini yang satu sisinya itu pintar ngomong, pintar berdalih, akhirnya sang hakim ini melihat, oh kalau pengen ngomong, pengacaranya level ya, pengacara kelas tinggi misalnya gitu ya, pengacaranya kelas tinggi misalnya gitu ya, pintar ngomong dan segalanya gitu, akhirnya diputuskan yang tadinya salah menjadi benar.
warning juga, mengingatkan kepada orang-orang seperti itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, fa inna ma hiya qit'atun min narin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau itu berupa harta benda, ya, karena dia pintar ngomong dan harta benda itu bukan haknya dia, lalu kemudian dia pandai berdalih mengelola fakta-fakta dan segalanya itu kemudian diputuskan benar, maka kata Nabi SAW, seandainya itu berupa harta, maka sesungguhnya dia telah memakan harta itu ibaratnya makan dari api neraka. Hati-hati, hati-hati betul. Karena inilah kemudian timbulnya persoalan yang terkait dengan suap menyuap nanti itu seperti itu. Ya. Kalau sudah posisi seperti ini bagaimana para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya kembali kepada orang yang merasa itu bukan haknya, kembali kepada moralnya. Meskipun kita tuh melakukan perjanjian misalnya ya, mohon maaf, perjanjian kerjasama misalnya, masih meter 10 tumpuk 20 misalnya, harga 10.000 ditumpuk 20.000 ditandatangani oleh saksi, itu pun juga kembali kepada moral seseorang. Kalau sudah dari hatinya, dari niat itu kepingin kemplang, ya, nggak ada artinya perjanjian itu dibuat. Tentu orang itu akan melakukan sebagaimana niat di awal ingin memplang. Makanya ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kailah, ya, bagi orang yang mengutangi itu biasanya kailah, ya, karena mengutangi biasanya nagih itu kaya orang ngemis. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, dari hadis tersebut menunjukkan bahwa keputusan hakim itu sesungguhnya tidak dapat merubah sedikit pun hukum sesuatu, yang mana tidak membuat sesuatu yang sebenarnya haram menjadi halal atau yang halal berubah menjadi haram. Dan hal tersebut dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surah An-Nahl surah 16 ayat 116 sampai 117. Artinya gini maksudnya, meskipun seorang hakim karena keterbatasan dia di dalam memberikan satu keputusan, karena yang bersengketa ini salah satunya pintar berdalih, meskipun dia dalam posisi salah, kemudian dijatuhkan hukum orang itu benar, itu tidak merubah status hukum. Apakah kemudian dengan dia dijatuh benar kemudian hukumnya itu halal? Tidak. Status hukum tetap melekat kepada apa yang disengketakan. Lek halal ya halal, lek haram ya tetap haram. Tidak secara otomatis kemudian hakim menentukan ini halal. Dikarenakan orang itu pandai berdalih, pandai ngomong, pandai memutarbalikkan fakta, enak yang dirungokno, kemudian diputuskan benar kamu, kemudian status hukum tadi itu berubah dari yang salah menjadi benar. Tidak, tetap status itu salah, tetap salah, tidak mengikuti daripada keputusan hakim. Ya. Kembali pada apa? Yaitu tadi anak basyarun, aku ini seperti kalian manusia. Datang sengketa di hadapan Nabi SAW, ternyata pintar ngomong sumber sengketa ini. Akhirnya Nabi SAW memutuskan, ya. Tapi Nabi SAW mengatakan kalau seandainya itu dia menghaki bukan haknya, maka Nabi SAW mengatakan dia sama saja telah memakan sepotong bara api dari neraka. Kembali kepada moral orang tersebut. Ini saya ambil dalam kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir jilid 1 halaman 361, penulis Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syafi'i. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Pada halaman berikutnya, pelajaran yang kita dapatkan dari dua dalil tersebut di atas, salah satunya adalah pentingnya seseorang untuk menghadirkan saksi berupa saksi hidup dan ataupun bukti berupa tulisan secara kertas dan sebagainya. Ya, ini masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan itu dikuatkan surah Al-Baqarah ayat 188 itu dikuatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ini ayat yang panjang ya. Yang jelas di awal itu ada kalimat waliyaqtu bainakum ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain. Dan hendaklah engkau menulis ya di antara kalian wahai orang-orang beriman, apabila ya di antara kamu itu ada berupa hutang piutang ila ajalin musamma, yang kemudian ditulis berdasarkan apa? Batas waktu tertentu. Jadi ini penting para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 82 itu Allah taala berfirman yang artinya wahai orang-orang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian itu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang menulis di antara kamu itu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah Ta'ala mengajarkan kepadanya. Artinya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan apa? Wajibnya seseorang apabila terjadi hutang piutang, apalagi hutang piutang dalam skala besar, ya, maka jangan dianggap remeh tentang pentingnya ditulis. Ya. Kalau kasih utang piro misalnya, akan utang 10 juta, tulis 10 juta. Kapan dikembalikan? Tulis. Kembalikan akhir Juli 2023. Ya. Terus ditulis di sini, catatan di situ tulisan bahwasanya akad ini sifatnya hutang, tidak ada tambahan. Ya. Kalau misalnya hutang 1 juta, engkau bayar dengan aku 1.000, wah itu berarti riba. Jadi orang itu menerima 900.000. Nah ini nyakiti, ini sudah boros, sudah rusak. Perjanjian seperti ini bikin mafsadah, rusak. Kenapa? Janji ini utangnya 1 juta, lalu kemudian karena sama timnya, ya, sama makelarnya itu diwara, engko lek lolos 1 juta, aku ke ono 100. Ya. Akhirnya apa? Dia tidak mendapatkan dana utuh, tapi sudah disunat. Ini rusaknya perjanjiannya di situ. Ya. Hal semacam begini para jamaah dirahmati Allah hendaklah kita hindari. Dan dalam seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Nah, itu tadi untuk janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang berutang itu mendiktekan. Ya, orang yang berutang itu didiktikan, ya. Dan dia bertakwa kepada Allah, membangun akad itu harus dibangun di atas dasar takwa, takut. Ya. Ojo-ojo begini jadi api. Kalau dijadikan makanan, ini akan menjadi penyakit bagi tubuh saya atau penyakit bagi tubuh istri, anak-anak dan sebagainya. Itu harus dibangun di atas dasar takwa. Kenapa? Dengan begitu takut untuk melakukan perbuatan dosa dan tercela. Ya. Dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jadi dikurangi. Ditulis benar, lutut, tak apa-apa. Gak usah sungkan. Ya. Orang yang berutang jangan sungkan untuk ngomong. Ya.
Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah, mungkin dia dalam keadaan tidak bisa menulis. Misalnya orang-orang yang mungkin jarang sekarang orang tidak bisa baca nulis itu mungkin jarang ya. Kalau zaman dulu masih tidak juga ada banyak orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi Allah Ta'ala 14 abad yang lalu sudah mengcover peristiwa-peristiwa yang akan datang. Bisa jadi orang yang berutang kepada kita itu orang yang nggak bisa nulis, nggak bisa moco. Maka orang yang nggak bisa nulis, nggak bisa moco itu hendaknya ada yang mendampingi. Dan orang yang berutang ojo kemudian bujuk. Ya, kira-kira ada nggak ini? Ada kan? Memanfaatkan orang bodoh itu ada kan? Ada. Dimanfaatkan karena apa? Kan nggak bisa moco, nggak bisa nulis. Dimanfaatkan, ya. Kan ada peristiwa apa itu yang kemudian orangnya itu nggak bisa tanda tangan, akhirnya wis tak apa, jempol saja. Ternyata dalam surat penandatanganan pernyataan itu ternyata yaitu apa, mengakui bahwasanya contoh ya, bahwasanya tanah itu bukan tanahnya, padahal tanahnya dia. Karena nggak bisa moco, nggak bisa nulis, kemudian dituntut jempolnya ditempelin stempel, bak stempel, kemudian stempelnya tangannya cukup, sudah, ini sudah sah, diakui. Nah jangan seperti itu. Allah Ta'ala itu subhanallah, ya, maha besar Allah. Apa yang terjadi akan datang itu sudah di backup sama Allah, ya, Masya Allah. Maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Wali ini siapa? Yang bisa moco, yang kalau bisa orang yang ya rodok, yang pendidikannya lumayan lah, ya, supaya jangan sampai orang yang nggak ngerti apa, nggak bisa baca, nggak bisa menulis itu nggak sampai diborong, ya. Maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, perhatikan, di dalam catatan transaksi hutang piutang itu perlu menghadirkan saksi, apalagi dalam jumlah besar. Apa saksinya? 2 orang laki-laki, ya, dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dan para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya, ya. Israel, ya, 4 saksi, 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Ternyata telu-telune lali. Iki jatuh timbul bayar. Maksud sih iya sajane bulan akhir Juni iki bayar. Iya tak, ternyata satunya masih ingat. Ya inilah Allah Ta'ala membackup. Kalau seandainya ada yang lupa, maka satu ini mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang kecil maupun yang besar. Dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai. Jadi kalau perdagangan tunai itu langsung selesai, ya, karena di sana tidak ada jatuh tempo. Yang menjadikan jatuh tempo perlu ditulis, menghadirkan saksi, itu adalah transaksi yang ada jatuh temponya. Kalau transaksi saja beli HP, saya beli HP, langsung berapa harganya? 2 juta, saya bayar 2 juta, selesai sudah. Tapi kalau kemudian berapa harganya? 2 juta, tak kepung tak debit bisa ya 1 juta. Lah maka 1 jutanya itu perlu dicatat. Sisanya kapan kamu bayar? Ngapunten nih, kayak contoh Idul Kurban ini, ya. Idul Kurban ini alhamdulillah sudah bagus ini. Catat yang sudah bayar. Ini masuk dalam apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, dan janganlah saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, ya, baik utang kecil maupun yang besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian,
dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya untuk perdagangan tunai, ya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit atau dipersulit penulis, ya. Misalnya dipersulit, misalnya, ya. Kadang-kadang yang menjadi salah itu kan ada namanya meterai, ya, meterai. Tapi saya pernah itu itu meterainya cukup digayai, misalnya itu kotak ini terdikai 10.000 ya. Ini dalam rangka untuk mempermudah, aja dipersulit. Karena hajatnya orang yang berutang itu pasti dia mendesak. Oh ini bono, sih bono anu lagi, bono meter kurang situ, misalnya gitu. Ya kalau situ disek, bukan misalnya begitu. Tapi hal semacam begitu kemudian dijadikan alasan kepada pihak yang mengutangi itu untuk memperlambat, ya, mengolor-olor waktu. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit. Dan begitu juga saksi jika kamu lakukan demikian itu, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 82 ini menunjukkan bahwasanya bahwa satu, Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada kita itu menulis, dalam artian apa? Tertib administrasi. Tertib administrasi. Yang kedua, supaya nanti di belakang hari tidak terjadi timbul sengketa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita arahan, hadirkan saksi. Kalau laki-laki 2 orang saksi, 2 perempuan saksi. Kalau misalnya 1 saksi dari laki-laki itu tidak bisa hadir, maka cukup 1 saksi didampingi dengan 2 orang perempuan saksi. Mengapa kok 2 perempuan kok 2 saksi? Nah itu ada pembahasan lain, ya. Bisa jadi perempuan itu kategorian sekali, ya, kategorian, ya. Misalnya kalau melihat wajah jatuh timah kategorian, misalnya kan. Nah, ini orang yang laki-laki lebih kuat di dalam hal pendirian. Ini suka mbak itu wajah jatuh tempo dikandani wajah bayar. Aku gak enak, aku biasanya kan gitu, ya. Nah ini laki-laki sebagai orang yang menguatkan. Ini saya ambil dalam kitab terjemah tafsir Mufassir jilid 1 halaman 565, penulis Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'ad. Tidak boleh seorang muslim melarikan diri dengan maksud tidak membayar utang. Nah ini jenenge utang memplang. Perbuatan demikian sama artinya orang berutang telah memakan harta orang lain secara batin. Ya gini, wis gak gelem bayar, ya, moro-moro melarikan diri. Melarikan diri susah melarikan diri, ya. Melarikan diri, ya, gimana? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqala sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha atslafahullah. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Barang siapa mengambil harta orang dengan tujuan ingin merusak, melarikan diri, itu termasuk memakan dengan harta yang batil, ya. Tidak mau bayar, niscaya Allah akan rusak. Hati-hati. Tahu apa? Bagaimana Allah Ta'ala di dalam bertindak merusaknya itu bagaimana? Ya dengan cara Allah Ta'ala. Bisa jadi nanti keluarganya dikatain Rasulullah lotok, gak entek-entek. Misalnya utang, ya misalnya utang 500.000, dia harus duit, gak bayar. Nanti dengan jalan Allah Ta'ala, engkau dia bisa jadi sakit, malah lebih daripada yang ia hutang. Entek biaya rumah sakit 5 juta 10 kali. Itu cara Allah di dalam merusak orang. Hati-hati. Maka
barang siapa yang mengambil harta orang dengan tujuan ingin merusak, tidak membayar, niscaya Allah akan merusaknya. Ya, jadi para jamaah yang dirahmati Allah, takutlah terhadap hutang. Ya, sudah punya waktu dan mampu segera untuk dilunasi. Yang kedua, hendaknya ahli warisnya yang melunasi saat orang yang berhutang meninggal. Ini hadisnya juga panjang. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalli ala rajulin mata wa alaihi dainun. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolati atas laki-laki yang meninggal yang ada padanya itu hutang, dainun, bahasa Arabnya hutang itu dain. Fa'utiya bimayitin faqala alaihi dainun, maka didatangkanlah mayit itu kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berkata, alaihi dainun, apakah orang mayit ini punya hutang? Qalu, sahabat menjawab, na'am dinarani, ada yang Nabi 2 dinar. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, sallu ala sahibikum, solati oleh kalian sahabatmu ini. Ya. Qala Abu Qatadah al-Ansari, maka berkata salah seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah al-Ansari, huma alayya ya Rasulullah, 2 dinar itu aku yang nanggung ya Rasul. Fasalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fasalla, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mensolati mayit itu. Falamma fatahallahu Rasulih sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala terjadi Fathu Mekah, ana aula bi kulli mu'minin min nafsi, aku ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku ini lebih aula, lebih mendahulukan, lebih mengutamakan terhadap masing-masing mukmin yang menjadi tanggungan jawab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman taraka dinan fa alayya qadahu, barang siapa yang meninggalkan dainan, yaitu hutang, fa alayya, maka aku qadahu, akulah yang akan melunasinya. Waman taraka malan fala warithu, dan barang siapa meninggalkan mal harta, maka ahli warisnya yang berhak untuk melunasinya. Kalau jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mau mensolati orang yang memiliki hutang yang tidak dibayar. Makanya kalau orang mau meninggal, orang yang meninggal itu pada saat mau pemberangkatan kan selalu ngomong, kira-kira kalau mayat ini ada hutang pada panjenengan, siap nanti berhubungan dengan ahli warisnya. Nah itu kemudian ahli warisnya segera melunasi. Tadinya Nabi SAW tidak mau mensolati, tapi kemudian ada sahabat yang mau menjamin atas pelunasan hutang tersebut, maka Nabi SAW mau mensolatinya. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mayoritas ulama sepakat bahwa boleh hukumnya mensolati jenazah yang mempunyai hutang, meski kewajiban hutang tersebut tidak gugur ada pada ahli warisnya. Ya tetap ahli warisnya yang membayar. Ya, tidak kemudian mayat ini punya hutang, dengan mayat itu meninggal kemudian bebas hutang itu. Tagihan loh, kalau wis mati wis tagihan loh, kais. Ahli warisnya ya. Terakhir para jamaah yang dirahmati Allah, larangan suap menyuap. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi fil hukm. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaknat pemberi suap dan penerima suap di dalam hukum. Sopo sing menang-menangan tindak-tindakan bondo lan perkara ning pengadilan, sopo sing paling gede kayak suapnya, maka dia akan menang. Kondisi sekarang itu kira-kira seperti ini kan? Kemudian di hadis berikutnya,
An Abdullah bin Umar qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ras wal murtashi. Ya. Fitnah, kali ini fitnah ya. Orang yang menyuap dan orang yang disuap, orang yang menerima suap sama-sama dalam neraka. Di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, ini pun juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun ijma para ulama lebih hati-hati bahwa suap itu adalah perkara-perkara yang diharamkan. Tetapi ada sebuah kaidah fikih. Ini kaidah fikih, ad-daruratu tabi'ul mahdurat. Kemudaratan itu membolehkan sesuatu yang membahayakan. Misalnya begini. Misalnya di sebuah negeri angka berantah, negara angka berantah. Negara angka berantah itu mau membuat rancangan undang-undang legalisasi pelacuran atau melakukan legalisasi minuman keras. Di belakang orang yang negeri angka berantah ini ada orang yang kaya. Lalu dia datang kepada sang hakim. Hakim, tolong sahno rancangan undang-undang membolehkan pelacuran, membolehkan khamr. Kok tak 1 triliun. Hati hakimnya hakim semangat untuk proyek, ya, proyek untuk menghalalkan sebuah perbuatan yang dimurkai Allah. Lalu orang Muslim yang kaya mendengar perbuatan demikian itu, sampai noneng hakim dia 1 triliun, aku nyai 2 triliun, asal rancangan undang-undang itu berbunyi tidak boleh dilegalisasi pelacuran dan minuman khamr. Nah, kalau ini maka kaidah fikih ini membolehkan jalannya suap dalam perkara-perkara yang akan menimpa perbuatan zalim kepada dirinya, kepada masyarakat layak, maka berlaku kaidah fikih ad-daruratu tabi'ul mahdhur. Kemudaratan membolehkan sesuatu yang membahayakan. Artinya apa para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka perkara tentang suap ini ada sebagian di kalangan para ulama membolehkan apabila syarat-syarat untuk melakukan suap itu dengan kriteria yang membolehkan, maka suap itu dibolehkan. Tetapi di antara para ulama-ulama lainnya tetap mengatakan tidak akan mengubah status perkara suap itu, tetap jatuhnya itu adalah haram, jatuhnya tetap dosa. Ya. Ini menjadi kerangka perbedaan di kalangan para ulama. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal perkara hutang piutang, ya, wajib kita mencatat, kemudian wajib juga kita menghadirkan saksi, ya. Kemudian bagi orang yang merasa itu bukan haknya, ya kembalilah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesuatu yang dia miliki dengan jalan yang batil pasti nanti Nabi SAW sesuai dengan hadis Nabi, apa yang dia menangkan bukan haknya itu menjadi bara api apabila itu dalam bentuk harta. Dan bagi yang perkara suap menyuap juga adalah perkara-perkara yang sangat dicela oleh Nabi SAW, sehingga Nabi SAW melaknat perbuatan yang menyuap dan yang menerima suap. Adapun ada yang membolehkan suap, itu masih dalam kerangka khilaf di kalangan para ulama dengan memandang situasi di mana situasi itu mengancam dirinya, membahayakan sesuatu pada dirinya, maka orang ulama yang membolehkan suap itu mengatakan berdasarkan kaidah ini ad-daruratu tabi'ul mahdurat, maka sebagian ulama yang membolehkan suap itu boleh dengan catatan bahwasanya ada sebuah kondisi yang akan mengancam dirinya,
yang akan membayangkan sesuatu yang besar, maka diberikan suap bagi ulama yang memberikan suap. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini memberikan wawasan kepada kita semua dan memberikan satu motivasi kita untuk senantiasa menjaga diri kita dari perkara-perkara haram, perkara-perkara yang dicela oleh syariat Islam. Pak Tuhan, ini saya mau tanya. Ini tadi kan awalannya kebutuhan itu nggak bisa lepas, sehingga kadang saling mendesaknya larinya ke bank. Larinya ke bank itu ada dua, rentenir sama bank yang formal. Itu mayoritas umat Islam di negara kita. Ada nggak suatu institusi, terutama masjid ya, melakukan magnet itu, sehingga kita sholat itu orang kan pikirannya bermacam-macam. Intinya begini, kalau seandainya saya di Surabaya lihat saldonya masjid sampai 245 juta. Sedangkan sisi kiri kanannya di kampung Pak Jual daerah Yudo Pandegiri itu kondisinya sangat sekali lemah sekali. Nah sekarang bagaimana? Alangkah baiknya kalau saldo itu ya, ini saran saya itu di siapa yang mau pinjam aja jamaah. Nanti daripada tinggal benar-benar silakan nanti berapa bulan mau kembali kan saksinya juga banyak. Jadi ketika berdoa itu kita sholat itu kita konsentrasi bukan ekonomi lagi gitu. Tapi fleksibel bayarnya, yang penting kita jamaah sama-sama. Gimana? Iya, itu sudah dilakukan oleh Allah Yarhamhu Ustaz Najib Hamid ya. Dia adalah sekretaris pimpinan wilayah Muhammadiyah yang sudah melakukan upaya itu ya. Jadi ada dalam tempat tinggal beliau di daerah Nakel kalau nggak salah ya. Itu dia mengelola ya semacam PKL, mbok-mbok ibu-ibu yang jualan sayur macam-macam PKL ya, PKL. Bagaimana supaya ibu-ibu orang-orang yang sedang berjualan berdagang itu untuk rezeki dari dagangannya dan juga mau ngaji dan terlepas dari rentenir, itu beliau Allah Ta'ala mengampuni beliau dan rahmat beliau itu melakukan gerakan yaitu memberikan modal kepada para pedagang di sekitar masjid, memberikan modal ya. Tapi dengan syarat catatannya mbok-mbok ini atau bapak-bapak ini atau orang-orang PKL itu adalah mau sholat dan mau ngaji syaratnya. Dan alhamdulillah seiring dengan waktu tadinya jamaah pengajian yang di masjid yang dikelola oleh beliau Allah Yarhamhu itu ya kurang lebih tidak terlalu banyak, tapi dengan gerakan seperti itu memberikan modal, memberikan pinjaman kepada orang-orang yang di PKL itu ya, itu memberikan dampak yang hebat di sekitar masjid. Masjidnya penuh orang sholat berjamaah. Kemudian ada berita bahwasanya ibu-ibu atau bapak-bapak PKL itu lambat laun sudah terbebaskan dari rentenir apa jenis bang titil ya, bang titil terbebaskan. Jadi sebenarnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala memang ada gerakan seperti itu. Supaya apa? Supaya orang-orang yang du'afa ini tidak menjadi kafir, tidak menjadi kufur, karena dia tuh merasa aduh, aku kate sholat dari kondisi perutku kosong, gak mangan, misalnya begitu ya. Maka menjadi kewajiban bagi kita semua itu untuk melakukan gerakan seperti ini. Melakukan gerakan seperti ini. Apa upaya yang bisa dilakukan? Ya dari kita masing-masing ya, ada kesadaran diri itu juga mau berinfak, baik secara langsung pada para du'afa wal masakin dan juga mau berinfak kepada lembaga masjid. Kebetulan di Al-Mahdi ini ada namanya lazismu dan itu sudah didapatkan manfaatnya oleh masyarakat luas. Jadi apa yang disampaikan panjenengan benar adanya, bahwa gerakan dari masjid untuk warga sekitar masyarakat itu harus dilakukan secara amal jamaah bersama-sama. Ya tentu saja bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang sudah
diakui kredibilitasnya. Kalau di Muhammadiyah namanya lazis. Saya kira itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Sampun nggih? Mari kalau tidak ada yang tanyakan, mari kita tutup majelis kita dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.